Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan juga malam. Selamat datang di Riko Riset Kosongan. Di sini kita bahas topik-topik kontroversial yang bikin kening mengeringit dan lidah gatal untuk debat. Nah, tanpa skrip kaku, tanpa presentasi, cuma apa nih riset seadanya dan sudut pandang dari dua sisi, yaitu pro dan juga kontra. Kamu boleh setuju, boleh juga enggak. Yang penting kita pikir bareng-bareng, kemudian kita detailkan latar belakang seperti apa, pendapat pro seperti apa, kontra seperti apa. Oke, siap panasnya untuk bareng-bareng? Let's go. Oke teman-teman semua, hari ini kita bakal ngebahas tentang hal yang cukup kontroversial di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Barat, yaitu pada opini tentang vasektomi sebagai syarat bansos. Oke, berita ini sebenarnya muncul dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya, atau bisa disebut juga Bapak Aing, ya, istilahnya Bapak Aing. Itu dilansir dari liputan6.com. Beliau sering sekali turun ke masyarakat, sangat sering sekali turun ke masyarakat, melihat kondisi langsung keadaan di masyarakat. Jadi ide ini bisa jadi salah satu yang mana beliau temukan di masyarakat, ya. Dilansir dari liputan6.com, program vasektomi diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan angka pertumbuhan dan pengaturan pertumbuhan penduduk. Hal itu diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, dampak dari meningkatnya biaya kebutuhan hidup dikarenakan banyaknya jumlah anak. Nah, untuk itu, ungkap Deddy Mulyadi, program vasektomi ini agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun. Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin, ungkap Deddy Mulyadi. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan program vasektomi sebagai salah satu persyaratan penerima berbagai bantuan sosial. Adapun bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan rumah sakit, persalinan, listrik, pangan non tunai maupun bantuan lainnya. Nah, saya harapkan yang laki-lakinya saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB. Sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-terusan dibebankan kepada perempuan. Ya, pungkas Deddy Mulyadi, pungkas Gubernur Jawa Barat. Oke teman-teman semua, sekarang kita bakal bahas itu awalnya kenapa berita ini muncul dan juga menjadi perdebatan pro kontra. Sekarang kita bahas dulu secara dasarnya dulu. Kita kenal dulu sama vasektomi, ya. Kita kenalan dulu sama vasektomi. Nah, singkatnya vasektomi ya adalah metode kontrasepsi permanen untuk pria dilakukan dengan memotong atau mengikat saluran sperma. Nah, setelah vasektomi cairan mani tetap keluar saat ejakulasi, tapi tanpa sperma. Oke, tanpa sperma. Simpelnya gini teman-teman, Jadi vasektomi itu cara buat laki-laki biar nggak punya anak lagi. Oke, jadi dalam tubuh laki-laki itu ada jalan kecil yang bawa sperma. Ya, yang bisa membuahi sel telur. Nah, vasektomi itu seperti nutup jalan itu, bisa dipotong, diikat atau dibakar jalurnya, jadi spermanya nggak keluar lagi. Tapi laki-lakinya masih bisa berhubungan seperti biasa, masih bisa keluar cairan atau mani, tapi nggak ada spermanya. Jadi sini nggak hamil. Oke, sakit biasanya nggak terlalu sakit kalau misalkan ininya, karena pakai obat bius dan sebagainya kan. Nah, bisa dibalikin lagi nggak? Oke, bisa dibalikin lagi nggak? Kadang bisa, kadang nggak bisa dibalikin. Jadi nggak 100% bisa balik. Jadi harus mikir matang-matang dulu sebelum mutusin vasektomi, karena ini bukan main-main. Oke, karena ini bukan main-main biasa. Oke, selanjutnya tadi kan kita ngebahas vasektomi itu bisa dibalikin nggak, Bang? Jawabannya adalah kemungkinan bisa dibalikan, tapi tidak 100%. Ya. Oke, biasanya kan pembalikan ini, kemudian mengurus vasektomi itu ada caranya ya, ada prosedurnya, ada operasinya, katakanlah seperti itu. Coba kita cek biayanya. Oke, ini untuk biaya vasektominya kita lihat di sini. Ini di Hermina 6 juta, ada yang 9 juta, ada 15 juta ini di Jakarta. Kemudian Tanjung Priok di Jakarta juga 11 juta. Kita cek yang murah lagi. Ini ada baru nih. Jati Sampurna, Bekasi 1,7 juta. Ini untuk biaya vasektominya ya. Nah, biaya vasektomi itu biasanya butuh yang namanya 20% dari biayanya tersebut itu untuk persiapan, misalkan ada hal-hal yang diperlukan setelah vasektomi, setelah operasi itu. Biasa kayak gitu. Oke, ini untuk biaya estimasi biaya pembalikan vasektomi mikroskopis itu bisa sampai $16.000, bro.
atau lokal sedasi ringan $6.000. Really? Vasektomi mencakup bisa berkisar antara $5.000 atau $30.000. Oh, ini ada yang di Indonesia 11 juta. Tapi kita cek dulu. Ini biasanya kalau misalkannya berarti kan lebih lengkap ya. Kita cek. Katakanlah paling murah ya. Paling murah kita di $5.000. Kita cek sekarang biayanya $5.000 berapa rupiah? Sama 30.000 ya. 81 juta. Kemudian tadi berapa? 30.000 ya. $30.000. 491 juta. It's quite a big number untuk hal tersebut ya. Cukup banyak ya dana yang dibutuhkan untuk untuk rekanalisasi atau vasektomi reversal ya. Vasektomi reversal atau membalikan vasektomi lagi itu biayanya juga cukup besar. Walaupun tadi di Indonesia ada yang 11 juta. Mulai dari 11 juta dibandingkan tadi ada yang mulai dari 1,7 juta, ini mulai dari 11 juta. Jadi itu ya vasektomi dan juga pembalikan dan beritanya. Nah, tadi kan syarat vasektomi itu syarat bansos ya. Kemudian siapa aja sih yang berhak buat dapat bansos? Ya, kita cek. Nah, jadi kesejahteraan rumah tangga di Indonesia itu dikelompokkan dari 1 sampai 10. Ya, desil dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ada pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dilansir dari ini baru.id viral tentang desil. Nah, belakangan ini biasa viral foto menunjukkan desil per kategorian suatu topik menjadi 10 golongan. Selanjutnya. Nah, berikut adalah rincian desil per kapita. Ya. Desil per kapita. Nah, desil yang menurut data itu mendapatkan bantuan sosial itu desil 1 sampai desil 4 perkiraan. Ya. Rentan miskinnya sama dengan bawah. Ini desil 4 masih bisa dapat beasiswa menurut DTKS. Mendapatkan bansos menurut DTKS. Nah, pendapatnya berapa aja? Kita cek di sini. Desil 1 kurang dari 800.000, desil 2 800.000 sampai 1,2 juta. Desil 3 1,2 juta sampai 1,8 juta, desil 4 1,8 juta sampai 2,5 juta. Berarti Anda orang Jogja, ODGJ orang dengan gaji Jogja, bisa jadi kalian masuk ke sini ya. Desil 1 sampai desil 4 pendapatannya. Nah, selanjutnya super kaya, sangat kaya, ini ada kategorinya. Ya, pendapatan per kapita. Ini dari X tadi. Tapi ya perlu diketahui di sini untuk penempatan desil ini tidak hanya dilihat dari pendapatan saja, tapi memang nanti dari data DTKS yang menentukan gitu, karena tidak hanya dari pendapatan saja dan sebagainya. Lebih kompleks lah, lebih kompleks, tidak hanya dari gaji saja. Tidak hanya dari pendapatan saja. Seperti itu. Ya, ini tuh pembagian desil. Ya, tadi bansosnya adalah syaratnya desil 1 sampai desil 4. Walaupun nanti sifatnya biasanya ada prioritas dari desil 1 dulu, kemudian desil 2 dulu, kalau misalkan masih ada sisa bisa ke desil 3 dan juga desil 4, seperti itu. Biasanya seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian pro dan kontranya. Yang pro itu mayoritas berpendapat bahwa kasihan anaknya, dan juga melihat bahwa lingkungan sekitar mereka, lingkungan sekitar yang pro, katakanlah seperti itu, terdapat banyak keluarga katakanlah masuk desil 1 sampai desil 3 atau desil 4 lah. Nah, yang mana memiliki banyak anak dan anaknya tidak terurus dengan baik. Seperti apa hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan kebutuhan primer saja kurang atau bahkan tidak dapat dipenuhi sama sekali. Gitu. Kalau misalkan mau dilihat, itu ada berita di Bekasi, teman-teman. Nah, ini di sini dicek ya. Ini viral. Beritanya dari sini, viral orang tua 8 anak hidup miskin sampai anaknya harus makan kertas. Ya, sampai anaknya harus makan kertas. Ini berita sebenarnya dari diperbaharui 25 April 2023. Tapi ini naik lagi. Berita ini naik lagi ketika wacana vasektomi menjadi sebuah syarat untuk bantuan sosial. Seperti itu. Yang pro vasektomi ini juga kan
ngomong gitu. Ini ngomong juga kalau misalkan vasektomi itu juga ada syaratnya gitu. Vasektomi itu ada syaratnya, ya. Apa aja syaratnya? Oke. Ini adalah syarat untuk vasektomi dilansir dari rri.co.id. Syarat menjalani vasektomi dari KPBN berusia 35 tahun, minimal sudah punya 2 anak, dan anak kedua berusia minimal 5 tahun. Jika jumlah anak lebih dari 2, maka syarat usia anak minimal 5 tahun tidak lagi diperlukan. Dan terakhir, mendapatkan persetujuan tertulis dari istri. Ya, ini adalah syarat untuk vasektomi. Jadi mereka bilang kan ini 35 tahun, udah cukup dong, gitu. Udah punya 2 anak juga nih, gitu kan. Masa nggak mau berhenti? Gitu. Jadi vasektomi itu mengangkat bahwasanya ini ada syarat-syarat yang nggak bisa main-main untuk vasektomi juga. Sekarang kita lihat juga banyak pendapat juga kalau angka kelahiran di Jawa Barat itu sudah cukup banyak, gitu. Oke. Untuk mengecek angka kelahiran di Jawa Barat, kita perlu mengecek total fertility rate. Angka total fertility rate di Jawa Barat pada periode di Jawa Barat ya. Kita cek di sini di Jawa Barat pada periode 2015 sampai 2020 diperkirakan sebesar 2,12. Oke. TFRI menunjukkan rata-rata jumlah anak dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Ya, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Wow. Dan angka fertilitas di Jawa Barat masih tinggi di atas 2,5%. Perkiraan kayak gitu. Tulisannya seperti ini. Ya. Bang, minimal berapa sih untuk fertility rate, katakanlah biar nggak punah? Banyak data yang mana melihatkan bahwasanya minimal fertility rate terbaik ya, terbaik optimal gitu, itu ada di 2,1. Artinya satu pasangan melahirkan 2 anak lagi. Koma satunya itu apa? Koma satunya adalah toleransi kematian ya, toleransi kematian bayi atau anak kayak gitu ya. 0,1-nya, 2,1 itu 0,1-nya itu toleransi kematian, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kontra. Ya, yang kontra ini cukup banyak juga ternyata. Nah, oke, yang pertama karena ini ngarahnya adalah ke bansos. Jadi ngarahnya tadi ya ke desil 1-4 tadi, yaitu ketidakmampuan atau kemiskinan. Jadi kemiskinan itu tidak hanya dari satu masalah saja. Kata yang kontra nih, ya banyak yang ngomong kalau ini tuh kemiskinan sistematik. Salah satunya ya tokoh yang cukup bikin kaget sebenarnya kalau kontra. Ya kalau kontra tentang vasektomi itu Gita Sof. Ya perlu diingat di sini kita ngebahas secara menyeluruh pro kontra ya. Jadi untuk tokoh dan narasumbernya kita coba ambil yang berimbang, bisa kasih saran atau apapun di kolom komentar nanti. Nah, ini komen dari Gita Saf ya. Oke, gue coba buat diri sendiri nanti. Oke, ini child free-nya. Nah, orang miskin pun berhak karena bukan maunya dia menjadi miskin dan sulit untuk keluar dari kemiskinan itu sulit. Oke. Nah, gue ngerti kita sebagian orang biasa akan frustasi orang miskin, banyak yang anak terus ditelantarin, tapi kondisi material dia mempersulit dia untuk mikirin soal perencanaan hidup. Betul. Kita bisa mikir begini karena kita sehari-hari sudah hidup nyaman, jadi ada punya space di otak untuk kebaran bahwa kita punya pilihan untuk kalau orang yang 99 bersih, gue hari ini makan apa ya, gimana cara mereka. Memang gini, berarti kemiskinannya sistematik ya, sistematik. Sebenarnya ini relate juga dengan ini penelitian dari Saudara Kiriswardani Suryawati, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Undip ya. Ini di tulisan beliau itu ada penyebab kemiskinan dan sukun, menyoroti ada policy industries process, ada socio-economic dualism, ada population growth, ini bisa disambungkan dengan tadi, ada risk management and environment, masalahnya ada natural cycles and process, ada marginalisasi perempuan, ada juga cultural ethic and factors, exploitative intermediation, internal politic fragmentation, civil strife, ada international processes. Jadi ada 10 penyebab kemiskinan. Ya, ada 10 penyebab kemiskinan. Kira-kira yang mana? Gitu ya, kira-kira yang mana? Ada. Ini nanti mungkin aku lampirkan di deskripsi kalau teman-teman baca. Kayak gitu. Jadi relate sebenarnya kemiskinan itu tidak hanya dari population growth aja. Tapi ada yang lainnya. Nah, kira-kira yang mana nih?
Itu yang bikin kontra itu bilang bahwasanya kemiskinan itu tidak hanya dari hal itu gitu. Seperti itu. Selanjutnya di bagian kontra juga ngomong kalau ini haram dari segi agama, terutama agama Islam yang mana mayoritas di Indonesia. Ini karena aku lebih ngerti untuk yang Islam ya. Mungkin aku bahas dari segi agama Islam dulu. Kalau ada yang mau menjelaskan dari agama lain, aku berterima kasih banget ya. Oke. Kita cek dari MUI ya, mana tadi dari MUI. Nah, gagasan Gubernur Jawa Barat dari Mulyadi untuk menjalankan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan bansos. Oke. Nah, ini dari Guru Besar UIN Jakarta ya. Kondisi saat ini vasektomi haram kecuali ada alasan syar'i seperti sakit atau sejenisnya. Ya. Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah ke pemandulan, dan dalam pandangan syariat hal itu dilarang. Namun dengan perkembangan teknologi mungkin rekanalisasi, maka hukum menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu. Ya, bisa jadi. Ya, tapi ada syaratnya, vasektomi itu tidak menyalahi syariat Islam. Ya, syarat pertama, vasektomi tujuan tidak menyalahi syariat Islam. Ini bisa jadi boleh ya. Vasektomi diperbolehkan misalkan kayak gini, tidak menyalahi syariat Islam. Vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen. Iya, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen. Kemudian ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula 100%. Ya, 100%, tidak menimbulkan mudarat bagi pelakunya. Vasektomi tidak dimaksudkan dalam program kontrasepsi. Mantap. Ini syarat dari MUI. Nah, karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula. Ya, jadi masih diharamkan. Jadi menegaskan hukum keharaman vasektomi tetap berlaku hingga kini. Oke, kita cek di MUI, fatwa MUI-nya. Ya. Nah, fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979. Wow, 1979 udah ngebahas vasektomi yang lumayan ini ya. Bang, ini bisa diperbaharui lagi nggak gitu? Bisa jadi, karena memang teknologi udah tinggi ya sekarang. Tapi ini udah diperbaharui di tahun 2012 dan fatwanya masih sama, masih haram. Alasannya apa? Kalau misalkan dalam Islam itu ada surah Al-An'am ya, 151. Ya. Ini ada di artinya saja, kita langsung, dia berbuat baiklah kepada orang tua. Oke. Nah, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Oke. Itu kemudian ini wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, di sini ada wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ini Quran surah Al-Isra ayat 31. Nah, ini adalah beberapa alasan simpel aja ya, beberapa alasan simpel aja kenapa MUI masih mengharamkan vasektomi. Seperti itu. Jadi ini dari kontranya. Selanjutnya ditambah lagi di bagian kontra, itu menyatakan karena ini berkaitan dengan bansos, ya ditakutkan kebijakan syarat vasektomi ini cuma akan berlaku 5 tahunan dan tidak menyeluruh se-Indonesia, walaupun sekarang Mensos itu juga sudah mulai mengkaji hal ini. Nah, takutnya mudah-mudahan nanti Mensos memberikan statement apakah akan menjalankan dan sebagainya. Karena kalau misalkan hanya Jawa Barat saja, kemudian hanya 5 tahunan saja, bisa jadi ada polemik tersendiri nanti, ya muncul polemik sendiri. Nah, takutnya setelah 5 tahun lewat, kebijakannya berubah lagi. Nah, perlu diingat di sini kita fokus kepada vasektomi sebagai syarat bansos ya. Ya, kalau misalkan kita ngebahas vasektominya sendiri, bansosnya sendiri, kayaknya kurang menyeluruh gitu. Kayaknya bagusnya kita bahas vasektomi sebagai syarat bansos tadi ya. Kita fokus gitu aja. Oke, mungkin itu saja pembahasan Riko riset kosongan tentang pro kontra vasektomi sebagai syarat bansos. Intinya teman-teman sekalian, kebijakan ini bisa jadi solusi tapi juga menyimpan resiko. Jadi perlu diskusi yang matang dan terbuka agar tidak melanggar hak siapapun. Kalau ada yang salah dari video ini bisa tolong perbaiki. Aku bakal berterima kasih banget kalau ada yang bersedia. Jadi kalau ada yang kurang bisa tambahin di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, sekian and bye. Bye-bye.